mengupload karya-karyanya di Google Classroom. Nanti linknya sudah kita share sebenarnya di grup. Mungkin buat sahabat rumah kata yang lupa atau belum sempat mengakses, nanti akan kita share kembali. Sekian. Baik, untuk waktunya karena sudah pukul 4:10 kita mulai aja. Silakan kepada Bu Silawati untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Silawati. Selamat menyimak teman-teman sahabat rumah kata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berharap banyak yang hadir dari minggu yang lalu, karena saya berharap apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu itu merupakan gambaran umum, sedikit penjelasan dari saya, dan hari ini saya berharap akan ada diskusi, sebetulnya diskusi antar kita, antar kita, kendala selama 1 minggu ini apa-apa saja sebetulnya untuk menulis itu. Gitu. Apakah kendalanya dengan ide, apakah terbentur dengan tema, apakah terbentur dengan berbagai hal, termasuk pemilihan kata. Itu sebetulnya yang saya harapkan dari peserta. Jadi sekedar mengingatkan saja bahwa apa yang sudah disampaikan minggu yang lalu secara umum teknik menulis puisi. Mungkin bagi yang hadir hari ini mungkin sudah melihat tayangan YouTube-nya atau yang sudah di-share oleh teman-teman video minggu yang lalu ya dari pihak rumah kata mungkin saya. Jadi yang jelas untuk menulis puisi itu ada pada kekuatan kata. Jadi itu yang penting. Karena menurut Sapardi Djoko Damono sendiri bahwa kata-kata itu adalah segala-galanya dalam puisi. Jadi menurut Sapardi Djoko Damono bahwa kata-kata, jadi kekuatan dari puisi itu adalah kata-kata. Jadi untuk itulah puisi itu bagaimana memperkuat puisi itu melalui diksi, pilihan kata yang tepat, pemadatan makna. Jadi tidak melebar kemana-mana seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Untuk selanjutnya saya kira mungkin kita lebih baik diskusi Mbak Vita, mungkin Mbak Vita bisa bantu. Mungkin kesulitannya di mana? Jika kesulitan itu adalah ide, memang semua orang itu punya ide untuk menulis. Tetapi ketika ide itu muncul, sebaiknya pada saat itu kita usahakan untuk menulisnya. Apalagi saat ini kita sudah dengan mudah menggunakan media ya yang bisa kita gunakan manfaatkan untuk menuangkan ide. Bisa dalam bentuk bisa di atas handphone kita sendiri kita simpan dulu bisa untuk menuangkan ide. Nah, untuk perbaikannya seperti minggu yang lalu sampaikan bahwa kita bisa membaca ulang karya-karya yang sudah kita buat untuk lebih memadatkannya. Gitu. Menurut saya seperti itu, Mbak. Mungkin ada pertanyaan? Ya, baik. Silakan kepada sahabat rumah kata untuk Mbak Lina ya, atau dan Mas Pak Okto ya, Pak saya bacanya Pak Anto. Oke, Pak Anto. Ini karena Pak Anto dan Mbak Lina belum kirim karyanya di Google Classroom kita, jadi mungkin bisa sekaligus sharing dengan kita. Mungkin ada kendala apa kaitannya dengan karya yang belum mengirimkan di Google Classroom? Apakah ada masalah dengan cara penulisannya atau pemilihan katanya? Mungkin tadi yang paling mendasar adalah cara menentukan temanya. Mau nulis apa nih sebenarnya? Silakan Mbak Lina atau Pak Anto. Lina. Silakan Pak Anto. Mungkin Pak Anto ingin menyampaikan. Kayaknya menulis itu butuh waktu khusus untuk menyendiri kali ini untuk supaya terjadi kristalisasi ide. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan aktivitas sehari-hari itu padat, misalnya, tapi di sisi lain kita juga menulis gitu ya. Nah, seringkali apa yang ada di
otak kita, tema yang sudah kita punya itu seringkali begitu kita mau beralih dari aktivitas ke aktivitas menulis, itu lantas tiba-tiba blank. Aduh, apa ya yang mau pertama kali ditulis? Nah, seringkali itu terjadi. Nah, ketika kemudian saya seringkali menggunakan jurus, yang penting pokoknya ada yang titik, ya, supaya nanti pada kata berikutnya, kata-kata berikutnya, alinea berikutnya biar meluncur begitu saja seperti air begitu. Tetapi seringkali di situ juga arah yang semula dibayangkan, arahnya kemana, tahu-tahu pada kalimat berikutnya atau frase berikutnya beda gitu loh. Dan itu kita nah, tahu-tahu dan kita jadi gitu loh. Bagaimana caranya? Iya, saya juga ini agak putus-putus Mbak Gita, mungkin bisa diulang karena sinyalnya saya sempat terpotong. Ya, Bisa ya. diulang Mbak Gita? Oke. Gimana caranya udah bisa bagus? Bisa didengar dengan baik. Begitu. Suka. Kita kan punya aktivitas rutin saat ya. Nah, ketika di sela-sela aktivitas ketika kita memiliki waktu untuk mengerjakannya kan kita bisa mengerjakan. Tetapi seringkali benturan dengan isi kepala dari aktivitas itu seringkali malah arahnya jadi terganggu gitu. Apakah memang harus membutuhkan waktu tersendiri untuk menulis atau suasana tersendiri untuk menulis? Kira-kira gimana? Atau barangkali ada trik lain? Atau saya harus meditasi dulu kayak gitu gimana? Halo? Bisa Iya. Baik. Sebetulnya ya, untuk menulis apa saja, mungkin semua orang punya kendala dan waktu. Tapi ketika mungkin puisi menurut saya sebagian orang menganggapnya itu mudah, karena kita bisa menulis di mana saja uh, tanpa ada halangan. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa kita punya ruang di mana kita punya media yang bisa kita manfaatkan, itu handphone ya. Kalau saya sendiri Pak, secara personal ya, saya sendiri ketika ada mood gitu, ketika ada mood, terkecuali kalau saya sedang berada di tengah orang ramai, mungkin tidak akan saya lakukan. Tetapi ketika saya ada mood dan saya sedang, itu sering saya rekam sendiri apa yang terasa di dalam pikiran saya. Nah, kemudian saya tuangkan kembali itu setelah selesai pekerjaan saya di atas ketikan. Karena saya takut ide itu lupa gitu. Karena kita akan kadang-kadang itu sering ketika muncul lagi ide berikutnya, muncul lagi ide berikutnya, muncul dan terus. Itu merupakan juga kendala dan gangguan ketika kita mood, masuk lagi ide lagi. Ketika kita mood lagi, masuk lagi. Itu yang saya bilang minggu yang lalu itu adalah kita harus disiplin.
konsisten gitu. Nah, jadi mungkin bisa kita. Nah, ketika kita membaca ulang puisi-puisi itulah, pada saat waktu senggang itulah kita membaca ulang apa yang sudah kita lakukan. Walaupun itu dalam bentuk kasar, tapi ketika kita membaca ulang kita bisa merevisinya, di mana kita harus memadatkan kata, di mana kita harus ini bagus atau tidak. Selain dari itu juga apa yang ini harus saya tuangkan. Nah, pada saat kita harus menuangkannya, itu kadang-kadang sudah hambar. Karena itulah pada saat mood itulah sebaiknya menurut saya kita tuangkan. Baru setelah itu kita revisi kembali. Gitu, Mbak. Menurut saya. Ya, mungkin berarti dibutuhkan sedikit refreshing juga ya Bu Sil ya, kaitannya dengan suasana ya. Karena memang kalau kita berada di satu tempat aja, mungkin inspirasi itu belum tentu dapat Pak Anto gitu. Jadi mungkin Pak Anto perlu sedikit melangkahkan kaki ke area sisi rumah bagian mana, atau misalnya kalau memang ada waktu ke taman ya, atau mencari suasana-suasana yang kira-kira bisa membuka pikiran kita untuk merenung sedikit, menuliskan apa nanti yang muncul dari kita di suasana lingkungan tersebut gitu Pak. Ya. Seperti itu Pak Anto. Nah mungkin Pak Anto ada kendala di Google Classroom-nya. Kalau memang ada kendala juga, nggak apa-apa. Kita tunggu karya sahabat-sahabat rumah kata di grup work-nya ya. Di grup work boleh. Jadi kirim aja karya-karyanya di grup WA grup kita. Nah nanti dari situ nanti kita tetap bisa ambil karya sahabat-sahabat rumah kata semua. Gitu. Ya selamat datang Bu Irdaningsih dan Mas Jandres. Ya. Untuk karya yang sudah masuk di Google Classroom, mungkin sahabat rumah kata di sini belum banyak yang mengirimkan. Kalau memang ada kendala di Google Classroom, silakan kirim karyanya di WA Group. Karena di malam minggu ini teman-teman akan diputuskan ya oleh kita dan termasuk dari mentor kita, kira-kira siapa aja yang nanti layak terbit. Nah malam minggu nanti kita akan diskusi dan bincang langsung bersama media partner kita, Kiara Media. Apa aja nanti kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh sahabat rumah kata untuk mempersiapkan karya-karyanya supaya bisa terbit. Nah mungkin biodata seperti itu. Nah bagaimana cara penulisannya? Apakah menggunakan jenis hurufnya? Lalu untuk besar hurufnya seperti itu. Ya, itu Bapak Anto mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Atau Bapak Anto mungkin sudah menemukan kata di sini bisa dibacakan mungkin Pak? Pilihan kata. Oh pilihan kata, oke. Kenapa Pak pilihan kata Pak? Halo? Iya Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Yang memiliki feel atau rasa yang paling kuat, kita lihat kalau definisi kan nggak mungkin kita bilang gitu. Nah, itu pilihan kata yang walaupun orang yang pilihan kata. Pak Anto, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Mungkin posisi ininya didekatkan atau pakai headset gitu ya Pak. Nah ya gitu aja Pak, ya silakan. Nah mungkin coba Pak diulang lagi. Belum terdengar Pak. Kenapa ya? Suaranya mungkin Pak di volumenya diatur agak. Volumenya diperbesar Pak, mohon maaf. Pemula. Ya, oke Bapak, mantap. Oke. Ya, oke. Nggak ada noise ya? Ya, nggak ada.
Nggak ada noise. Nggak ada. Oke. Mantap, bersih Pak. Oke, makasih. Nah, membuat pilihan kata itu kan terkait dengan rangkaian kata-kata, bukan hanya kata. Nah, bagaimana membuat pilihan kata atau rangkaian kata-kata itu sehingga menjadi kuat nuansa rasa yang ditimbulkan ketika kita mendengar atau kita membaca tulisan itu. Misalnya, saya benci kamu. Itu kan kayak hambar gitu aja kan. Nah, bagaimana kalimat yang begitu kuat ketika dibaca ataupun didengarkan ketika itu dalam bentuk puisi. Nah, apakah pilihan kata-kata ini bisa didiskusikan dengan orang lain ketika kita memiliki keterbatasan kosakata? Ada saran, Bu? Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi bagaimana kalau di dalam puisi ini mungkin bagaimana memunculkan ruhnya ya Pak ya. Jadi mungkin yang tadinya kan kita lihat tuh aku mencintaimu. Nah, itu kan terlalu patung ya, kayak seperti benda mati yang belum hidup gitu. Nah, seperti belum ada apa ya, seni kehidupan gitu ya di dalamnya. Nah, mungkin kita harus menumbuhkan ruhnya di dalamnya. Kira-kira seperti apa nih, Bu Sil? Mohon maaf Bu Sil, itu belum diaktifkan penantang suaranya. Baik. Pada umumnya penyair-penyair besar itu ada beberapa langkah yang dia lakukan untuk memperoleh puisi yang baik. Dan umumnya mereka lebih banyak berkontemplasi. Kenapa? Karena biasanya puisi-puisi hebat itu lahir dari sebuah perenungan yang dalam. Ketika dia memilih kata, itu tidak asal kata yang ditempatkannya di dalam puisi. Bahwa kata-kata itu sendiri merupakan lahir dari sebuah perenungan, dari perenungan yang dia lakukan. Jadi maka puisi itu akan melahirkan ruh yang berbeda. Karena itulah seorang pemuisi atau penyaja biasanya itu banyak melakukan kontemplasi untuk melahirkan ruh. Mungkin kalau hanya kita sekedar menulis puisi, kita kemana terasa dengan perasaan kita tulis puisi. Tapi puisi itu belum dikatakan punya ruh. Kenapa harus berkontemplasi? Karena nanti lahir penyaja atau pemuisi-pemuisi yang melahirkan yang memiliki ruh gitu. Puisinya, karya-karyanya memiliki ruh. Di mana hasil dari sebuah perenungan itu yang melahirkan ruh puisi itu sendiri. Dan kata yang dipilihnya itu juga merupakan kata yang tidak sembarangan menempatkan kata itu di situ. Itu Pak. Oke. Kayaknya juga harus kayak. Jadi tidak hanya sekedar menulis saja. Ketika kita melihat orang mampu melihat, mungkin kita membaca sajak seseorang, puisi seseorang, menurut si pemuisi mungkin ini bagus karena dia sudah menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Tetapi pemuisi yang seperti itu kadang-kadang ketika puisi itu didengar oleh orang lain, kita atau siapapun tidak memiliki apa-apa karena bahasa ini biasa aja. Tetapi ketika lahir dari sebuah perenungan, itu akan berbeda sekali. Itu Pak. Terima kasih Pak. Itu jawaban dari saya. Ya Pak Anto, mungkin kita sebelum ketika Pak Anto sudah menulis,
boleh dibaca ulang ya, mungkin dilihat lagi tulisan Pak Anto, terus direnungin lagi seperti itu. Jadi tidak langsung sekali jadi. Ibarat pisau ya Pak ya, pisau yang tumpul. Kalau sekali kita hanya asah, dia tidak akan menjadi apa-apa. Tapi begitu kita asah berulang kali, maka dia baru bisa kita gunakan sebagai alat potong yang mungkin kita harapkan sebagai alat potong daging, alat potong sayuran ataupun rempah-rempah lainnya seperti itu ya Pak Insan, Pak Akno. Ya. Jadi begini, boleh saya tambahkan lagi? Boleh Pak Anto, mangga silakan. Boleh. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah tulisan, ya, apakah dari luapan emosi, dari sebuah luapan emosi atau dari sebuah kontemplasi, kemudian saya seringkali begitu, kemudian tulisan itu kayaknya kok apa yang seperti saya rasakan, saya pikirkan kok nggak seperti apa yang saya baca gitu rasanya. Ya udah saya diemin aja, saya nggak puas gitu aja gitu loh. Apakah kemudian boleh itu redaksi dirubah, disesuaikan dan sebagainya gitu. Nah kayaknya kalau kita mau merubah redaksi, nggak genuine lagi ini gitu lah. Boleh ya berarti ya? Boleh Pak, boleh. Dipadatkan lagi itu jauh lebih bagus. Oke. Ya, jadi ibarat cinta pandangan pertama, supaya tidak luntur, maka perlu dipoles Bapak dengan hubungan yang lebih kuat. Ya. Ya Pak ya, jadi mungkin tulisan pertama kita itu memang terkesan lebih ini kan udah benar-benar naluri yang pertama ya gitu. Nah ketika kita pengen molesnya lagi, kayaknya kok kurang gitu ya. Tapi sebenarnya olesan itu adalah menjadi menguatkan tulisan kita gitu. Jadi merasa lebih hidup nantinya begitu Pak. Ya. Oke. Apakah sudah punya karya Pak? Ada karya sebelumnya mungkin yang ingin coba dibacakan? Wah, saya lagi pada posisi di mana tulisan-tulisan itu tidak ada di sekitar saya. Saya ingin sih sebenarnya membacakan. Karena saya punya semacam buku gitu ya. Setiap kali terjadi peristiwa sekecil apapun, itu biasanya saya tulis. Gitu loh. Nah, cuman kalau saya senang kalau ketika membaca ulang lagi setahun ke depan atau sebulan lagi saya baca lagi, kadang-kadang geli sendiri gitu loh. Nah, Iya, lalu Pak. Gitu loh. Kebetulan saya juga menulis beberapa tulisan jurnal yang sifatnya sifatnya saintis, non-fiksi, sifatnya saintis gitu. Misalnya salah satu contohnya semacam proposal project begitu ya. Nah, itu kan bahasanya harus padat, kering gitu ya. Kemudian efisien gitu, tidak memiliki makna ganda gitu. Jadi harus fokus. Kalau orang Belanda bilang sakhleh, leiterleh gitu. Nah, sehingga itu seringkali mempengaruhi ketika saya ingin menulis sebuah luapan emosional yang terjadi. Bahkan ketika sedang menulis sebuah proposal, project semacam itu, ketika muncul emosional, maka itu saya acak-acak tulisan saya itu dari sebuah puisi di sebuah proposal project. Jadi kan begitu kalau udah sebel gitu kan. Jadi luapan emosi ada di rangkaian proposal project. Padahal untuk menulis itu beda ya Pak ya, caranya gitu. Beda. Jadi sering kali bahasa yang di dalam proposal project itu ada kalanya nuansanya jadi lemah gemulai begitu. Oke, baik Pak. Mungkin nanti jatuhnya jadi karya ilmiah populer ya. Kadang-kadang yang baca pun ketawa, lu kok gini?
Gitu. Ya, makanya memang kita ketika menulis kita harus mampu menempatkan ya Pak, menempatkan kata-kata kita, pilihan kata itu harus memang harus ditempatkan dengan tepat gitu. Nah, nanti di rumah kata juga kita ada batch berikutnya, masih batch kita akan ada kelas-kelas lain selain puisi juga kita punya kelas untuk menulis artikel, forum ilmiah dan juga diterbitkan nanti Pak gitu. Jadi nanti ada pembahasan lebih lanjut untuk itu. Nah, untuk ini kita memang fokus di puisi dulu. Nah, bagaimana nih Pak Anto sekali-sekali nih coba telurkan puisinya. Nah, nanti kalau memang ada kata-kata yang merasa apa ini kayaknya kurang pas gitu, saya pengen lebih hidup. Nah, itu boleh didiskusi Pak di grup. Jadi supaya grup kita nggak terlalu sepi juga gitu. Karena memang kita kemarin harapannya seminggu itu sahabat-sahabat rumah kata itu bisa sharing sama kita gitu. Ini gimana? Kita udah kirim nih, gimana nih kata-katanya gitu? Ada yang kurang nggak sih? Mohon koreksi. Nah, gitu. Jadi kita masih menunggu karya-karya sahabat rumah kita 1 minggu ke depan sampai nanti kita akan bincang-bincang bersama penerbit Kiara Media. Begitu Pak Anto. Oke, asik juga gitu. Iya. Karena malu juga. Nggak apa-apa Pak, karena kan di sini memang kita melihat mungkin ada pemula, mungkin sudah ada yang mahir juga, mungkin ada juga yang sudah biasa menulis tapi belum pernah terbit. Nah, nanti kita akan pandu sahabat-sahabat rumah kata semua supaya karena kan di sini kita konsepnya adalah sahabat rumah kata semuanya karya bisa terbit gitu. Kapan lagi Pak punya punya karya di masa pandemi gini ya supaya lebih produktif. Ya, kirimkan saja ya Pak Anto ya, kita tunggu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Anto. Ya, Bu Sil, ini kebetulan ada kebetulan ada karya dari Bu Irdi ya, Bu Irdaningsi ya. Oh iya. Gimana? Oh iya. Oh iya di atas ya, mohon maaf. Oke, Mas Jandres. Mas Jandresnya mana? Oh ada, oke. Mas Jandres, saya mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan mood agar bisa menggarap lebih jauh satu ide, satu perasaan, satu topik dalam puisi supaya tidak terganggu. Terkadang Jandres kalau buat puisi, kalau ketemu ide terkadang selalu lama menggarapnya Bu. Terkadang kalau lagi nggak enak mood bisa cepat nulisnya. Kalau lagi nggak mood berarti lama ya nulisnya Mas Jandres ya. Oke, berarti ini hubungannya dengan mood Bu Sil. Bagaimana Bu Sil? Iya. Mood tuh kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ketika muncul kita tidak bisa mampu menuangkannya. Karena itu sebaiknya kita kalau menurut saya itu lebih baik kita jalan-jalan, cari suasana yang lebih rileks untuk menuangkan ide, untuk mengembangkan kata-kata, cari suasana saja. Cari suasana mungkin dengan pergi ke taman atau pergi kemana untuk menumbuhkan mood dengan mencari suasana atau dengan mengamati orang-orang itu akan muncul ketika kita melihat seseorang, orang yang lalu lalang, orang-orang yang entah mau kemana, itu akan menimbulkan mood, bahkan juga menimbulkan ide baru untuk menulis. Suasana, Mbak. Ya, suasana ya. Tempat yang lebih rileks. Ya, Mas Jandres mungkin bisa sekali-sekali berkeliling suasana rumah ya, entah itu di ruangan kamar, entah itu dapur, entah itu kamar mandi sekalipun ya, atau misalnya di teras ya, ataupun nah kalau memang tidak merasakan ada mood di situ, tadi kita sempat diskusi ya sedikit ya, kita bisa pergi ke taman ya, yang mencari suasana-suasana hijau seperti itu, atau misalnya tadi Bu Sri juga memberikan masukan, perhatiin aja orang lewat di depan kita. Nah itu nanti akan terbesit 1-2 kata yang saya pengen ngobrolin nih, pengen buat puisi, itu ada orang lagi ngobrol di depan saya gitu. Nah ini kayaknya seru juga nih kalau saya buat puisi gitu ya. Misalnya lontaran bibir manismu. Nah jadi kan seperti kok mereka kayaknya ada omongan apa nih, senyum-senyuman. Nah kita kan cuma memperhatikan apa yang sedang terjadi di depan kita seperti itu. Jadi
mood itu kembali lagi ya Mas Jandres ya, kembalikan kepada suasana hati terutama ketika suasana hati kita sudah nyaman ataupun rasa nyaman itu bukan berarti nyaman ya, maksudnya bukan selamanya nyaman. Misalnya tadi Pak Anto emosional, nah itu bisa juga memunculkan ingin menulis puisi. Ya, jadi tidak selamanya nyaman itu juga bisa menimbulkan menulis puisi, tapi emosional, lagi marah, lagi apa itu bisa. Ya, itu ada salah satu. Nah, bahkan salah satu kiat ya buat sahabat-sahabat rumah kata, ternyata menulis itu bisa menjadi terapi diri. Ya, mungkin pernah dengar kisah Profesor B.J. Habibie almarhum. Beliau pernah menderita penyakit yang namanya psikomatis. Nah, penyakit beliau ini ternyata salah satunya adalah akibat dari, bukan akibat ya, maksudnya dari beberapa statement yang beliau itu ditinggal oleh almarhumnya istrinya, dan beliau merasa di situ banyak ruang kosong ya, dan teman diskusinya nggak ada, mungkin teman untuk berbicaranya nggak ada, sehingga beliau itu tidak tahu mau menuangkan ide-ide pikirannya atau ide-ide atau suasana hatinya ke siapa, sehingga beliau menderita satu penyakit pada saat itu. Nah, ketika beliau pergi ke dokter dan beliau itu disarankan adalah untuk menulis. Nah, ketika ternyata dari tulisannya itu beliau mendapatkan satu hal yang luar biasa. Nah, kita tahu menjadi sebuah film ya, yang namanya film B.J. Habibie. Nah, itu adalah hasil karya beliau murni, karena memang pada situ itu beliau ke dokter, dan di dokter itu beliau disarankan untuk menulis, dan beliau mencari ya ide-ide dari mungkin tulisan-tulisan yang oh iya, saya nulis aja tentang istri saya dan saya gitu. Nah, akhirnya apa? Menjadi sebuah profit kehidupan beliau ya. Padahal kalau dipikir beliau nggak mikirin untung pada saat itu, beliau nggak tahu tulisan beliau jadi apa nantinya. Tapi ternyata tulisan beliau bisa menjadi sebuah film hebat, dan bahkan menjadi bestseller juga kan buku-bukunya seperti itu. Nah, jadi kita itu tidak pernah tahu tulisan kita itu tujuannya ke depan seperti apa, tapi menulis aja seperti itu. Ya. Mungkin kalau misalnya mau cari di Google juga ada bagaimana terapi menulis yang baik. Nah, jadi buat sahabat-sahabat Makata, menulis itu nggak ada ruginya. Jadi kalau Mas Jandres misalnya lagi marah mau nulis, itu bisa jadi terapi juga. Ya, begitu. Mungkin Mas Jandres ada mau tambahkan, Mas Jandres? Kenapa, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin atau ingin ditambahkan? Untuk saat ini mungkin nggak ada ya, Bu ya. Soalnya itu aja sih yang tadi nanyanya. Oke, udah berapa banyak Mas Jandres karyanya? Sudah cukup banyak, tapi tidak terhitung aja sih. Cuma kurang tahu aja gitu. Sudah diterbitkan? Belum. Oke. Kali ini harus bisa terbit Mas Jandres ya. Amin. Oke, mudah-mudahan bisa terbit ya Mas Jandres, kirim sebanyak-banyaknya karena kita akan pilih 3-5 karya sahabat Rumah Kata yang bisa terbit karya-karya puisinya. Jadi kita silakan teman-teman kirim aja, nanti kita akan pilih puisi mana yang kira-kira layak untuk kita terbitkan bersama media partner kita. Ya, Mas Jandres kan sudah banyak nih, katanya sudah tidak terhitung. Silakan dikirim aja Mas Jandres, nanti kita pilih yang mana memang cocok untuk diterbitkan. Nah, Pak Anto juga dikirimkan ya Pak Anto, yang mungkin tadi tulisan-tulisannya yang malu kalau dibaca, geli gitu ya, dikirimkan saja Pak, supaya kita bisa pilih yang tadi gelinya Bapak itu di mana gitu ya. Nah, kita juga pengen ikut gelinya Pak. Ini ya. saya lagi nulis nih. Oh, oke. Baik. Oke Pak Anto, kita tunggu semangatnya. Baik, ini ada Bu Irdaningsi juga. Mungkin Bu Sil sudah bisa lihat ya di kolom chat itu ada puisi beliau. Ada, judulnya Ikatan Hati. Wah, Bu Irda ini kayaknya terinspirasi dari nonton Ikatan Cinta ya Bu ya. Ya gimana Bu Sil, minta tanggapannya nih Bu Sil, supaya lebih semangat ya untuk karya berikutnya Bu Irda. Isinya di mana nih? Saya belum sempat baca, ini di mana? Di grup? Oke, saya kasih di sini ya. Kita share screen ya. Kelihatan Bu?
Sudah, Ibu? Halo? Halo Bu Irda, Bu Sil, mungkin suaranya diaktifkan? Sahabat Rumah Kata, sudah terlihat tulisan Bu Irda Ningsih? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Oh, Bu Sil, sudah terlihat? Halo, lanjut. Sepertinya Bu Sil terlempar ya. Sinyalnya kurang baik ya. Oke, puisi saya udah diterima itu. Di grup ya, Pak? Ya, grup. Iya. Oke. Coba dibacakan. Ya, doa seorang penulis rentak anjak belajar menulis melalui daring. Itu judulnya. Puisinya? Semoga pemateri sabar dan sabar. Ya, Pak. Pasti kita sabar, Pak. Oke. Ya, ini Nah, itu serius tuh. Itu begitu aja muncul, begitu aja ditulis. Asik ya. asik, Pak. Asik. Coba dikomentari. Ini oh ya, Bu Sil. Pelantang suaranya, Bu Sil. Halo. Biasanya judul itu kan pendek kan ya? Iya. Judulnya panjang, isinya pendek. Ibu Sil, mohon maaf pelantang suaranya belum aktif. Nih, maaf sinyalnya di tempat saya juga kurang ini. Oke. Ada sesuatu di relung sanubari, bagaikan angin, bergerak cepat menuju sasaran, tanpa kabar maupun berita. Namun, sampai membawanya ingatan melaju. Judulnya Ikatan Hati. Baik. Dalam puisi ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah bahasa-bahasa klise. Yang kedua adalah bahasa yang sifatnya menjelaskan sesuatu, karena puisi itu konotatif. Jadi dia tidak menjelaskan. Dia liar. Maksudnya liar itu biarkan pembaca yang tahu maknanya. Biar pembaca yang memahami sesuai dengan apa yang ada persepsi pembaca sendiri. Biar pembaca yang punya persepsi. Karena itulah puisi itu diperlukan kata-kata yang padat. Contoh, ya, menghindari kata-kata seperti bagaikan. Kalau tidak terpaksa, sebaiknya dihindarkan. Kenapa? Karena itu kita menjelaskan sesuatu kepada publik. Jadi kata-kata yang-nya terlalu banyak. Di atasnya ada lagi yang, di bawahnya ada lagi yang. Jadi hindari kata-kata yang sifatnya menjelaskan sesuatu. Jadi tidak perlu dijelaskan. Dipadatkan lagi semaksimal mungkin. Kemudian lebih baik lagi, puisi
kalau bisa buat kata-kata yang lebih menjadi kata dasar, itu lebih bagus. Itu maknanya akan lebih padat dibanding kata-kata yang menjelaskan sesuatu. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi dia kurang padat, itu saja. Nah, kira-kira Bu Sil kalau misalnya di bait 1 ini kita bisa sedikit revisi ya, mungkin sedikit masukan nih dari Bu Sil, kira-kira supaya lebih padat ini kira-kira seperti apa ya Bu ya, di bait 1 mungkin? Karena ada kata yang di sini ya, ada bagaikan juga. Ya. Nah, bagaikan itu sudah menjelaskan perumpamaan. Jadi perumpamaan angin gitu ya. Jadi sudah mengibaratkan sesuatu. Jadi kalau tidak terpaksa sebenarnya kata-kata itu dihindarkan. Maka cari diksi yang lain yang lebih konotatif agar sampai kepada pembaca. Ya. Nah, kemudian untuk direlung juga perlu itu urusannya dengan tata bahasa ya, di sama relung, di relung, di sama nama tempat. Kemudian bergerak cepat menuju sasaran. Bagaikan angin yang menghembus. Nah, ini mungkin kita perlu cari kata-kata yang yang mengibaratkan bagaimana angin itu. Makanya kita perlu majas. Majas itu digunakan ketika kita terbentur dengan kata-kata yang klise. Ketika kita terbentur dengan kata-kata yang sifatnya denotatif. Bahasa yang denotatif. Itulah gunanya majas, itulah gunanya metafora. Untuk menghindari denotatif. Itu gunanya majas. Agar lebih padat katanya. Baik. Cari diksi lain, cari perumpamaan lain yang mengumpamakan bagaikan angin yang menghembus bergerak cepat. Ya, mungkin Bu Irdaningsih sebenarnya maksud di bait 1 ini pengen ngomongin apa sih Bu? Iya, Halo, Bu Irdaningsih? Ya. Ya. Kira-kira di paragraf bait 1 ini, kira-kira Bu Irdaningsih ingin menyampaikan apa kepada pembaca nantinya? Nah, itu ada sesuatu rasa yang timbul di hati, langsung teringat sampai ke ada yang terpikir apa yang di sana gitu. Iya. Saya bisa memahaminya, Bu. Seperti ada sesuatu yang memang kita menginginkan sesuatu pada seseorang gitu ya. Tujuannya. Ya. Itu jadi kalau menurut saya mungkin di kalimat baris ketiga itu sebaiknya cari metafor yang lain agar bahasanya itu lebih cantik dan lebih indah. Ya, Bu Irda, itu sudah ada masukan dari mentor kita. Jadi untuk di baris ketiga dari bait 1 mungkin bisa dimasukkan satu kalimat metafor yang kira-kira bisa lebih tepat menggambarkan maksud dan tujuan dari Bu Irdaningsih sendiri. Sebenarnya ini sudah tersampaikan, hanya saja mungkin biar lebih kuat maknanya ya, lebih hidup lagi seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Bu Sil. Ya. Nanti kalau sudah dapat boleh ya Bu ya di-share di grup lagi ya Bu ya? Iya. Oke. Baik. Berikutnya dari Pak Anto, Bu Sil itu sudah mengirimkan puisinya di kolom chat. Kelihatan Bu Sil? Di kolom chat. Tidak terlihat ya? Oh ya, oke, saya tayangkan ya. Siap. Bentar. Ntar ya Bu. Oke. Ya. Iya, judulnya sudah terlihat Bu? Belum ya?
Oke, sudah Bu? Bisa di layar bisa ditayangkan, Mbak? Bisa, sudah? Apakah sudah terlihat? Belum ya? Oke. Belum. Oke, saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Mungkin sinyalnya. Iya, iya. Oke, saya ulangin lagi. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Bu sahabat rumah kata, apakah sudah terlihat? Doa seorang penulis. Doa seorang penulis untuk belajar dan Mbak, menulis melalui daring. Semoga doa Terlihat, Bu Sil? seorang penulis cerita apa nih, Mbak? Doa seorang penulis cerita anjak belajar menulis melalui daring. Itu judulnya. Ya. Ya, kemudian titik 2, semoga pemateri sabar, titik-titik sabar, titik-titik dan titik-titik sabar. Wah, sudah. Ini menarik sekali, Pak. Saya jadi ingat puisi. Mungkin judulnya ya, yang perlu. Judul itu kalau bisa ya padat, lebih padat. Jadi tidak melebar gitu. Oke. Sabar saya jadi ingat puisinya Wiji Tukul, hanya satu kata, lawan. Jadi kata-kata lawan itu sendiri itu sudah punya makna yang luar biasa ya bagi siapapun. Itu bisa sebuah perjuangan, pergolakan dan lain sebagainya, tergantung persepsi dari pembaca. Tetapi ini juga bisa dikatakan sabar, semoga pemateri. Ini kan doa, pemateri sabar. Boleh Pak, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Cuman dibuatlah dalam bentuk tipe puisi, jadi dia akan lebih menarik. Boleh saya kasih komentar? Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang mau tambahkan Pak Anto? Begini, tatanan lazim biasanya judulnya kan memang padat, hanya satu kata, dua kata, atau 4-5 kata pendek. Tapi kemudian isinya panjang lebar gitu. Nah, ini coba saya balik. Judulnya panjang lebar, agak melelahkan panjang lebar begitu. Tetapi memang betul isinya pendek seperti punyanya Wiji Tukul. Nah, judul-judul panjang semacam itu pernah saya temui di puisinya Djoko Damono sebetulnya sih. Jadi itu saya ingat juga Wiji Tukul. Iya. Panjang dilakukan oleh Pak Djoko Damono. Ketika judul panjang itu saya juga sempat terbelalak lah. Di situ malah ada macam nuansa tersendiri, semacam tidak ada belenggu, lepas dari belenggu gitu. Judul itu harus begini, enggak. Gitu. Cuman yang saya bukan dari agak ragu untuk membuat sebuah pilihan kata. Misalnya dalam judul itu ada pilihan kata, misalnya yang saya jadi nggak sreg gitu, nggak nyaman gitu ya. Misalnya lalui gitu loh. Kata lalui. Ada itu. Itu rasanya kok saya kurang. Tapi saya tidak bukan tertarik. Misalnya itu yang jadi jadi saya kadang geli, kadang jengah gitu ya, jengkel gitu. Menjadi tidak pas. Ketika sebuah
tulisan saya merasa tidak pas, itu saya jadi malu untuk saya publikasikan. Gitu. Hanya satu kata tadi itu, lalu itu saya jadi tidak pas. Tapi tidak menemukan kata yang tepat di situ. Ya. Oke, saya kira gitu yang saya perlu ungkapkan gitu. Terima kasih. Ya. Tidak Bagaimana, Bu apa-apa. Sil? Ya, untuk judul sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya. Tadi saya katakan bahwa tidak ada masalah dengan judul. Judul kalau sebaiknya judul itu padat dan padat itu saja. Jadi mungkin kalau untuk pembaca yang kalau kita ingin puisi kita dibacakan, wah terlalu panjang deh membaca judulnya. Sebetulnya juga tidak ada masalah dengan judul. Kalau kita menulis tulisan ilmiah juga lebih harus judul-judul yang padat. Yang penting intinya itu sampai kepada publik, bisa dicerna oleh publik, bisa kan kita berharap bahwa satu puisi itu setiap orang itu kan punya tujuan menulis, tidak hanya sekedar unek-uneknya dia saja gitu. Kalau kita hanya sekedar unek-unek saja, mungkin kita anggaplah itu puisi kamar. Jadi kepada pembaca mungkin hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang punya perasaan yang sama atau orang-orang yang dia sendiri di kalangan dia sendiri. Tetapi ketika puisi itu punya ruh mulai dari judul sampai ke isi-isinya, mungkin semua orang akan lebih bisa menikmati puisi. Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi Pak Anto sah-sah saja kalau memang ini Pak Anto sepakati sebagai puisi ya, dan termasuk mentor kita tadi masukkan ini puisi gitu. Nah, hanya saja kita harus tahu kita ingin puisi ini dibaca oleh siapa, Pak. Nah, gitu. Makanya kenapa akhirnya ketika kita masuk ke penerbit, kok puisi saya nggak diterbitkan? Padahal kan ini bagus tadi menurut pandangan penyair siapa, gitu. Nah, tapi ternyata tidak bisa masuk ke penerbit. Kenapa? Karena memang mungkin tadi penerbit itu dia punya topik khusus atau punya kriteria atau mungkin punya tema khusus atau mungkin juga punya pembaca khusus. Nah, gitu. Jadi memang dia menerbitkan karya, dia memang sudah punya tujuannya, gitu, Pak Anto. Nah, jadi memang kenapa akhirnya kita kok udah banyak kirim ke berbagai media, kita udah banyak kirim, kenapa kok belum terbit juga? Nah, karena memang itu tadi kita tidak pernah tahu seperti apa pembaca yang sudah siapkan oleh penerbit ini gitu. Nah, makanya nanti kita akan ada seri sharing khusus bersama penerbit ya, Pak Anto di malam Minggu pekan ini. Ya, pekan ini ya, malam Minggu pekan ini mohon bergabung setelah sholat tarawih. Silakan teman-teman sahabat Rumah Kata bergabung supaya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh penerbit. Tapi kalau memang apakah bisa teman-teman malam atau sebaiknya Minggu ya? Minggu pagi? Enaknya mana ya? Nanti kita kalau bisa enaknya. Gimana Bu Irda? Kalau bisa pagi apa siang gitu. Oh gitu. Soalnya kalau malam kan kita tarawih, kadang tadarus sampai jam 11 biasanya masih di masjid gitu. Oh gitu Bu Irda. Oke, nanti kita bisa schedule ulang. Kalau memang bisa di Minggu pagi ya, mungkin nggak pagi banget juga ya Bu ya. Di sekitar jam 9 jam 10 nanti kita akan kabari kembali. Kita tanya lagi kesediaan penerbit ya, karena memang waktu dari beliau ya untuk menyampaikan sharingnya. Oke, begitu mungkin untuk sharing hari ini, sahabat-sahabat Rumah Kata. Mungkin waktunya sudah habis nih, nggak terasa ya, kita sudah 1 jam sharing bersama. Nanti kita bisa sharing lagi di dalam WA Group, sahabat-sahabat Rumah Kata semuanya. Jangan lupa absen, karena absen ini salah satu syarat juga buat sahabat Rumah Kata yang kiranya nanti bisa diterbitkan karyanya itu. Tentunya kita sangat menghargai, apresiasi teman-teman sahabat Rumah Kata semua untuk yang sudah hadir, pasti kita akan apresiasi lebih gitu. Terima kasih.
Untuk materi hari ini Bu Sil dan sahabat rumah kata semuanya, dan ini sebagai gambaran sahabat-sahabat rumah kata, ini adalah materi terakhir dari Bu Silawati. Berikutnya kita akan membuat batch baru. Kalau kiranya mau bergabung silakan, nanti kita akan informasikan di WA group. Boleh tetap stay di WA group, monggo. Nanti kita akan kabarkan batch apa yang akan kita sediakan. Nah, mungkin kita butuh masukan juga dari sahabat rumah kata, pengen sharing apa supaya kita bisa carikan mentor yang memang di bidangnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sharing selama 2 pekan ini bermanfaat, dan tentunya terima kasih kepada mentor kita Ibu Silwati yang sudah menyediakan waktu untuk menyampaikan paparannya selama 2 minggu ini, dan Bu Sil masih mendampingin kita, sahabat-sahabat rumah kata, sampai karya sahabat di batch 1 ini bisa terbit, ya. Jadi nanti beliau masih mendampingi, tapi mendampingi sudah secara offline. Beliau akan mengkurasi karya-karya dari sahabat rumah kata, dan beliau juga akan menjadi salah satu penilai ya untuk bisa diterbitkan nanti di media partner kita, seperti itu. Jadi Bu Sil setelah ini terus mendampingin kita ya ke offline ya. Ya, untuk yang virtualnya kita sudah cukup ya. Kita untuk virtualnya kita hanya 2 sesi sebagai gambaran. Nah, selebihnya kita offline sampai hari Minggu besok. Nah, setelah itu nanti akan dinaik cetak ke penerbit karyanya, begitu Bapak, Ibu dan sahabat rumah kata semua di sini. Jadi kita tetap menunggu karya sahabat rumah kata semuanya, dan buat sahabat rumah kata yang belum hadir pada hari ini bisa menyaksikan link YouTube-nya, nanti kita akan share di grup. Terima kasih Bu Sil yang sudah banyak meluangkan waktunya, semoga selalu sehat, berkah selalu ilmunya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya materi yang lain. Jadi Bu Sil ini juga punya bidang di cerpen, nanti kita akan masuk ke cerpen juga, ke novel juga. Nah, kita juga akan masuk tulisan esai. Nah, jadi nanti kita akan melihat komentar dari sahabat-sahabat rumah kata tentunya. Jadi kita sangat membutuhkan masukan dari sahabat-sahabat rumah kata semua. Kira-kira mau bahas apa ini untuk berikutnya. Kita tidak hanya fiksi ya, sahabat rumah kata, kita juga kita punya materi non fiksi juga. Tetap konsepnya, tujuan dari rumah kata adalah teman-teman harus punya karya untuk diterbitkan. Jadi wajib terbit ya. Jadi kalau udah bergabung di sahabat rumah kata, wajib terbit karyanya. Ya. Jadi nggak boleh keluar kalau misalnya belum terbit karyanya. Ya. Jadi supaya lebih apa ya? Kalau saya ingat sekali itu pepatah ya. Jadi kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau manusia mati atau kita meninggal, itu kira-kira meninggalkan apa? Meninggalkan jasa, nama, ya, takut warisan. Ya, jadi lebih tepatnya sahabat rumah kata meninggalkan nama. Ya, nama kita itu tidak akan pernah hilang kalau memang kita punya karya. Ya, makanya kenapa kita sampai sekarang masih dengar yang namanya W.S. Rendra almarhum, padahal beliau sudah tidak ada, tapi masih selalu disebut karya-karya beliau. Hairil Anwar, ya, kita tahu Hairil Anwar, beliau sudah tidak ada, tapi masih disebut selalu namanya, seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat rumah kata, kapan lagi punya karya, hanya di rumah kata bisa terbit karya sahabat-sahabat semua dengan mudah, ya. Terima kasih. Mungkin dari ada yang ingin disampaikan mungkin dari sahabat-sahabat semua? Oh ya. Ya, oke, Jandres nanti dibahas di offline ya, di WA group. Jadi nggak apa-apa, WA group tetap aktif. Bu Sil masih terus mendampingi sahabat-sahabat rumah kata. Silakan share terus puisi-puisinya. Kalau memang ada kesulitan di Google Classroom, tidak apa-apa, di WA group kita tetap terima. Jadi nanti kita akan tandai puisi-puisi Bapak Ibu, sahabat-sahabat rumah kata semua yang masuk, kita kurasi. Begitu. Nanti sampai hari Minggu Bu Sil akan mengkoreksi karya sahabat-sahabat rumah kata dan akan diberi masukan. Nah, saya sangat menyayangkan seminggu kemarin itu sepi sekali, tidak ada yang memberikan puisi-puisi, sehingga
Bu Sil ini bingung mau ngapain ya gitu, sampai nanya ke saya, ini kok belum ada peserta nih yang ngirimin gitu ya. Nah, jadi kita tunggu 1 minggu lagi waktu sahabat rumah kata yang ingin terbit karyanya di media partner kita, Kiara Media. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa juga, karena memang tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup lagi dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Sil. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaiannya semuanya. Mohon maaf juga saya sebagai moderator mohon undur diri jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa dipertemukan kembali di dalam sesi-sesi berikutnya. Terima kasih semuanya sahabat rumah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.